bahas pandemi 2019, 2020, 2021, 2022 sampai selesai. Kita update perkembangan kasus COVID-19 di Indonesia. Jumlah kasus terkonfirmasi positif COVID-19 masih terus bertambah. Udah lah, kita nggak usah ngebahas kasus corona yang dari awal sampai akhir tahun nggak kehitung. Lagian juga kita nggak guna. Harusnya kita tuh waspada, bukannya takut. Karena dua hal yang berbeda. Daripada bahas yang kayak gitu, mending kita bahas hal-hal unik yang terjadi di masa pandemi ini. Karena banyak hal yang terjadi. Oke, sebenarnya virus corona tuh bisa nggak masuk ya ke Indonesia asalkan kita gimana tahu cara menanggulangi virus itu. Jadi ya, kalau menurut saya sebenarnya kita bisa tahu nggak masuk yang pas awal-awal ada satu orang yang kena. Kalau misalkan dia ditangani dengan benar ya, harusnya virusnya nggak bakal nyebar. Dan menurut saya kita nggak boleh nyalain siapa-siapa dalam virus ini. Tapi ada yang menurut saya kesalahan yang terjadi di entah negara atau ini. Harusnya kita itu belajar dari kesalahan negara lain yang sebelumnya udah kena, yang harusnya mempersiapkan ke depannya daripada kita harus menunggu sampai kejadiannya kayak gini. Kita nggak boleh menyalahkan siapa-siapa, kita harusnya menyalahkan diri kita sendiri. Karena kita yang keluar malam, kita yang keluar ini, karena emang ya kita kan orangnya nggak bisa ngumpul ya. Kita harusnya sering ngumpul kan. Jadi ya udahlah. Kalau misalkan udah jadi banyak gini, terus kasusnya tambah naik ya, introspeksi diri aja lah. Apakah diri ini udah benar atau belum? Termasuk saya juga belum, masih bisa keluaran. Jadi kayak ya udahlah. Di awal-awal pandemi ini sebenarnya agak seru sih. Ya walaupun kita di rumah gitu 2 minggu kan, yang janjinya kita bakal masuk dalam 2 minggu selanjutnya ternyata berlanjut, kasus pun bertambah. Ya udahlah, gitu emang udah takdir kali ya, jadi kita ikhlasin aja. Tapi awal-awal pandemi ini, sebelum menjadi pandemi, kita agak ngebandel sih. Di kelas kita, kelas 11 IPS 2, kita masih sempet jalan-jalan ke museum. Itu asik banget sih, asli. Masih bisa jalan ke museum, terus saya pribadi masih main, masih motoran, jalan-jalan, foto-foto, dan kemudian di rumah terus menerus hingga ada beberapa bulan yang seperti acara IPM, sortasi itu cukup seru karena itu membuang waktu kita daripada di rumah mulu kan, rebahan mulu gitu, belajar juga nggak begitu serius, jadi ya udahlah, ada kegiatan seru kok. Oke, sebenarnya di 2020 itu nggak sesuram itu sih. Sebenarnya banyak hal yang kita dapetin yang di tahun-tahun sebelumnya kita nggak dapetin, kayak sekolah dari rumah tuh, tidur ya kan setahun. Siapa yang minta libur setahun? Terus kita bisa lebih nyantai di rumah, rebahan, menata hidup, ya kan. Jadi ya asik aja lah, nggak semuanya suram. Bagaimana dengan belajar online? Wah gila, sungguh menyenangkan sih belajar online sih. Kita dengan gampangnya buat cabut kelas. Ya, ini Pak. Tinggal nge-mute, kita tidur, wow, mengajaibkan. Tapi dibalik semua itu, belajar online juga seru sih sebenarnya. Jadi yang mau fokus bisa fokus, yang enggak ya udah. Dan entahlah, kita merasa kalau belajar dari rumah lebih santai sih. Tapi ada beberapa pelajaran yang udah nggak ngerti di kelas, tambah nggak ngerti di rumah. Nah itu jadi masalah tuh. Jadi gimana ya? Oke, buat kalian yang gak dapet SNM, jangan kecewa, jangan sedih, karena gue juga gak dapet SNM. Ya gue sempet kecewa, tapi udahlah gak usah kecewa-kecewa amat. Siapa tahu dari SBM itu kita bisa dapet kok universitas yang kita mau. Yang penting kita harus usaha dan berdoa. Tapi banyakin usaha sih, berdoa secukupnya.